Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Ya, saat ini kita sedang bahas tentang dinamika rotasi. Ya, di kelas kita sudah bahas ya ilustrasi dan konsep tentang momen gaya atau torsi. Kemudian kita juga sudah bahas tentang soal dan contoh soalnya, konsep momen inersia ya, di mana momen inersia ini adalah ukuran kesulitan untuk merotasikan benda. Jadi semakin besar momen inersianya, semakin sulit untuk dirotasikan, ya. Jadi momen inersia untuk benda, titik atau partikel ini ya persamaannya I sama dengan sigma mr kuadrat. Ya, kemudian itu untuk partikel kita juga sudah aplikasikan ya. Kemudian untuk benda tegar atau benda homogen ada batang, silinder, bola, pejal, berongga. Ya, ini juga sudah kita aplikasikan. Ya, ini masuk ke teorema sumbu sejajar. Ya, di mana sumbu sejajar ini juga untuk menghitung momen inersia. Ya, untuk menghitung momen inersia, tapi dia sumbu rotasinya tidak berada di tengah atau di pusat masanya. Ya, jadi kalau misalkan mau kita gambar, katakan ini batang ya. Jadi mau di bola juga boleh atau di silinder juga boleh. Cuman ini kasusnya di batang ya. Ini tengah atau pusat. Kalau misalkan dia di tengah atau di pusat, kalau batang itu momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. Sedangkan kalau dia dikatakan digeser ya, digeser. Nah, jadi diputarnya di sini nih. Nah, maka momen inersianya sama dengan ya momen inersia di tengah atau pusat massa ditambah massa batangnya dikali dengan D kuadrat. Jadi D itu boleh D besar atau D kecil, itu adalah jarak si sumbu rotasinya ke tengah-tengah gitu ya. Jadi ini kalau untuk batang bisa kita tulis I sama dengan, kalau di tengah dia 1/12 ml kuadrat ditambah md kuadrat ya. Jadi yang bedakan nanti itu adalah besar D-nya. Ini M-nya sama ya, mau M besar sama-sama M besar juga boleh. Oke, contoh. Nih, sudah ada. Tentukan momen inersia sebuah tongkat yang massanya M, panjangnya L, ketika diputar terhadap salah satu ujungnya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada ya. Kalau di salah satu ujungnya itu ini 1/3 ml kuadrat. Jadi ini kita ke pembuktian. Buktikan bahwa yang di ujung ini 1/3 ml kuadrat menggunakan teorema sumbu sejajar ya. Jadi ini kita gambar dulu ya batangnya tengah-tengah. Kalau di salah satu ujung berarti diputarnya di sini ya. Mau kiri kanan boleh salah satu ujung. Jadi kalau misalkan ini batang panjangnya L, oke, masanya M. Maka D-nya bagaimana nih? Ini ke sini. Kalau ini batangnya L, berarti dari ujung ke tengah itu adalah setengah L atau L/2. Ya, sehingga bisa kita tentukan inersianya ya yang di ujung sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah md kuadrat. D-nya yang kita substitusikan L/2 dikuadratkan. Oke, kita lanjut bisa. Ini sama dengan 1/12 ml kuadrat. Yang kita selesaikan ini adalah yang dibuka kurung ini, L kuadrat ya kan, L kali L kuadrat dibagi 2 kali 2 atau 2 kuadrat 4. Oke. Setelah ini nanti kalian samakan penyebut. Ya, ini kalian lanjut, jadi Ibu nggak nyelesain. Kalian samakan penyebutnya sama-sama 12. Nah, selesaikan di atas berapa. Kemudian hasilnya ini nanti
berapa itu ya. Nah, ini soal dari buku modul ya. Sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter. Oke. Momen inersia batang tersebut. Jadi buat yang diketahuinya dulu ya. L-nya itu 4 meter. Kemudian masanya itu 0,4 kilo. Nah, jadi dia diputar 1 meter ke arah kanan. Berarti nggak di tengah lagi. Atau D-nya itu jadi 1 meter. Oke. Jadi yang ditanya itu adalah inersianya. Berapa sekarang? Ya. Jadi inersianya ini sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah md kuadrat ya. Sama dengan 1/12, masanya berapa? 0,4. L-nya berapa? 4 kuadrat tambah masanya tetap 0,4, D-nya yang kita masukkan adalah 1 kuadrat. Ya, oke, nanti ini tinggal penyelesaiannya. Ya, ini kalian cari berapa ditambah berapa. Jadi hasilnya berapa. Ya, nanti di buku catatannya harus lengkap penyelesaiannya. Oke, kemudian yang ketiga, tadi sudah torsi dan momen inersia. Ini hubungan torsi dengan momen inersia. Ya, apa hubungannya? Ini bisa kita penurunan rumus ya. Penurunan rumus itu kita gunakan dari pelajaran yang kelas 10 ya. Ya, jadi mengingatkan lagi ya, hukum 2 Newton sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini. Ya. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya ini dapatnya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya. Balik lagi ya tentang konsep torsi. Torsi itu adalah gaya dikali dengan lengan momennya. Ya kan, gaya kali L. Oke, lihat nih. Kalau dia dirotasi, torsi sama dengan gaya ini bisa kita pakai hukum 2 Newton, sigma F M kali A. Jadi bisa kita substitusi ya. F itu kita ganti jadi M kali A kali dengan L. L-nya ini adalah jarak apa lengan momen, jarak gaya ke porosnya, kan porosnya di sini. Atau itu sama dengan jari-jarinya. Oke. Kita kalikan dengan R. Kemudian ada hubungan percepatan linier dengan percepatan sudut, di mana A itu sama dengan alfa dikali R. Jadi mau kita substitusi, jadi torsi sama dengan M dikali alfa dikali R lagi. Ya, atau torsi sama dengan M R kali R kuadrat dikali dengan alfa. Oke, nggak asing ya dengan persamaan MR kuadrat ya. MR kuadrat ini sama dengan apa? Iya, momen inersia. Jadi nanti ini sigma, ya dari sini ya kita bikin sigma aja. Semua sigma. Terakhirnya juga sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Oke. Nah, kalau di gerak translasi sigma F M kali A, tapi kalau di gerak rotasi sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ya, keterangannya juga sudah ada ini. Dan ini juga ada ya tabel analogi. Tabel analogi antara apa? Translasi dan rotasi. Ya kan? Jadi kayak misalkan nih gaya penyebab benda bergerak lurus, kalau di rotasinya torsi penyebab benda berotasi. Massa, ukuran kesukaran menggerakkan benda gerak lurus, sedangkan ini momen inersia. Momen inersia ukuran kesukaran menggerakkan benda untuk berotasi.
Seperti itu ya. Jadi kita dengan bantuan tabel ini bisa menghubungkan translasi yang pelajaran kelas 10 ke rotasi yang sedang kita bahas saat ini. Oke. Ini juga ada ya. Energi mekanik juga sudah pernah dipelajari di kelas 10. Energi mekanik itu EM sama dengan apa? EP tambah EK. Nah, nanti untuk kasusnya kalau misalkan bendanya hanya berotasi, berarti EK-nya EK rotasi. Ya, pakai tabel analogi juga bisa, atau penurunan rumusnya ini juga bisa. Setengah I omega kuadrat. Sedangkan kalau menggelinding ini berarti gimana? Dia sudah melakukan dua gerakan sekaligus. Translasi iya, rotasi iya. Ya, contohnya apa? Contohnya ban mobil. Ya, dia berotasi dan bertranslasi. Atau contohnya lagi apa? Yoyo. Ya. Kemudian kalau di olahraga contohnya apa? Lompat indah. Ya, ada banyak contoh gerakan-gerakan yang menggelinding. Ya. Ini juga pelajaran kelas 10 yang momentum. Di sini namanya momentum sudut. Tetap ya, momentum sudut itu ada hukum kekalannya, di mana momentum kondisi 1 nanti sama dengan momentum sudut kondisi yang kedua. Oke, ini kita aplikasikan ya soalnya. Perhatikan gambar berikut. Roda katrol pejal C berputar melepaskan diri. Jadi ini bisa juga contohnya seperti yoyo ya. Kalian bayangkan aja yoyo, dia kondisinya di atas, kemudian melepaskan diri, berarti gerakannya ke bawah ini, ya kan, gerakan yoyonya ke bawah. Ya kalau ditarik bisa lagi dia ke atas. Ya jadi kita gambar dulu gaya-gayanya. Ya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Apa aja? Gaya itu ada gaya berat, tegangan tali, gaya gesek, gaya normal. Jadi kita gambar. Punya massa berarti ada gaya berat selalu ke bawah menuju pusat bumi W. Kemudian apalagi ada tali berarti ada tegangan tali, ya kan? Oke, gaya gesek tidak ada ya, diabaikan. Kemudian gaya normal juga tidak ada, jadi cuma ada dua ini gayanya. Oke, roda C melepaskan diri, massanya itu 300 gram. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan tegangan tali T. Oke, jadi yoyo itu melakukan dua gerakan, ya. Ada gerak lurus dari atas ke bawah atau gerak translasi, dan juga ada gerak rotasinya, ya. Kalau translasi, ingat yang kelas 10. Hukum Newton yang keduanya, sigma F sama dengan M dikali A. Oke, ini ada berapa gaya? Ada dua gaya, ada W, ada T. Ya, jadi yang kemana? Yang mana yang positif? Lihat arah gerak bendanya. Kalau yoyonya ke bawah, berarti yang positif yang di bawah, gitu ya. Yang negatif yang di atas melawan gerakan. Ya, jadi sigma, kalau kita sigmakan, kita totalin, karena ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Jadi, W min T sama dengan M kali A. Atau min T plus W juga boleh. Min T plus W sama dengan M kali A. Ya, pasti di tandanya ini nggak keliru. Ya. Kan ini soalnya nanya T. Berarti bisa kita tulisin T sama dengan apa? Pindah ruas ya, T-nya ya. Sama dengan W dikurang M dikali A. Mau dimasukkan nilainya juga boleh, atau sampai sini aja juga boleh. Ya, ini persamaan 1. Nggak bisa selesai karena A-nya nggak ada. Ya, kita peroleh nanti A-nya dari mana? Dari gerak rotasinya. Ya. Rotasi kan katrolnya selain geraknya lurus, dia juga berputar. Ya, kalau berputar apa yang berlaku? Tadi sigma torsi sama dengan I dikali alfa, ini yang barusan kita turunkan tadi. Ya. Oke. Ada gaya W ke bawah, ada tegangan tali ke atas. Yang menyebabkan benda rotasi yang mana? Nah,
W tidak menyebabkan rotasi. Kenapa? Karena ditarik di porosnya. Ya, sama kayak pintu, kalau kita dorong langsung di engselnya, nggak akan berotasi atau berputar. Jadi yang menyebabkan rotasi ini tegangan talinya. Ya, ingat ya, torsi sama dengan F kali L. Jadi F-nya mana? F-nya itu tegangan tali. Jarak tegangan tali ini ke tengah-tengah itu sama dengan jari-jari. Jadi tulis jari-jari juga boleh. Oke, kemudian roda katrol. Ini apa nih I-nya? Kalian isi ya I-nya di sini. Katrol pejal. Jadi isi I-nya di sini apa? Ya, dikali dengan alfa. Alfa itu sama dengan A per R. Jadi A per R. Oke, nanti kalian selesaikan, masukkan momen inersianya. Ini nanti diperoleh apa? T sama dengan setengah M kali A. Jadi ini dilanjut lagi ya. Ibu sengaja nih kosongin ya. Jadi kali silang ya. 2T sama dengan M kali A. Ini persamaan yang kedua. Di sini ada T sama dengan ini persamaan 1, di sini ada 2T sama dengan MA. Jadi MA-nya ini bisa substitusi ke sini ya. Jadi MA itu sama dengan apa? 2T. Berarti kita selesaikan lagi nih, T sama dengan W min MA. MA itu 2T. Jadi ini nanti dapat nih T-nya. Ya, T sama dengan apa? Sampai angkanya kalian selesaikan. Ya, T sama dengan selesaikan ya. Dilanjut lagi. Ini contohnya lagi ya. Pengaplikasian dinamika rotasinya. Gambar dulu nih ya, gayanya gambar dulu. Ingat tadi ada 4 ya gayanya ya. Ada gaya berat, tegangan tali, gaya normal, gaya gesek. Gitu ya. Oke, gambar dulu gayanya. Ini ada gaya berat punya A ke bawah, WA. Ada B, WB ke bawah juga. Kemudian ada tegangan tali. Tegangan tali TA, tegangan tali TB, gitu ya. Jadi sama juga ya kasusnya, ya kayak gini. Ada 2 gerakan translasi dan rotasi. Jadi kita yang menganalisis yang mana yang translasi, yang mana yang rotasi. Ya coba kita buat ya gerak translasi dulu. Yang translasi atau gerak lurus yang mana? Yang benda A dan benda B. Oke, jadi fokus ke benda A dan fokus ke benda B aja. Translasi apa yang berlaku? Sigma F sama dengan M kali A. Di sini juga sigma F sama dengan M kali A. Ini untuk benda A, ini untuk benda B. Kemana nih gerakan benda A? Ya, ke bawah. Yang B-nya ke atas. Jadi yang mana yang positif? Yang ke bawah. Yang ke atas negatif. Ini juga lihat gerakan bendanya ke atas. Berarti yang ke atas yang positif. Yang ke bawah jadi negatif. Gitu ya, menentukan arahnya ya. Jadi kalian lanjut nih nanti. Ini apa nih sigma F-nya di sini? Ini MA kali A. Berarti nanti diperoleh TA sama dengan apa persamaannya. Ini juga ya. Ini selesaikan sigma F-nya MB dikali A. Berarti nanti dapat TB sama dengan apa persamaannya. Apa persamaannya. Gitu ya. Jadi dari gerak translasi dapat persamaan TA dan TB. Setelah gerak translasi kita lihat yang gerak rotasinya. Ya kan? Kalau rotasi tadi apa? Kalau translasi sigma Fm kali A. Kalau rotasi sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Oke. Lihat ini ada 2 yang
bisa membuat rotasi, ada TA dan ada TB. TA itu nariknya, jadi muternya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan TB ke sini searah jarum jam. Cuma karena TA lebih besar dari TB gitu ya. Kan ini akhirnya kan rotasinya berlawanan arah jarum jam gitu ya. Jadi bisa kita tulis sigma torsi TA kali dengan R lengan momennya dikurang TB kali dengan R lengan momennya sama dengan I-nya apa? Silinder pejal. Silinder pejal I-nya apa? Setengah M R kuadrat dikali A per R gitu ya. Kalau kita selesaikan ya matematik nih, ada R di atas kuadrat sama bawahnya, selesai ya. Ini semua ada R, mau keluarkan dulu boleh atau langsung aja kita bagikan. Jadi ini tinggal M ya, M katrol. Masa katrol berapa? Masa katrol 2 kilo. Mau langsung dimasukkan juga 2 kilo boleh, 2 kilo. 2 bagi 2 juga selesai. Jadi TA min TB sama dengan A. TA-nya mana? Bersamaan ini. TB-nya mana? Bersamaan ini. Jadi nanti diperolehlah A sama dengan. Gitu ya, kalian selesaikan. Ini substitusi TA-nya berapa dikurang TB-nya berapa dari persamaan yang udah diperoleh nih. Sama dengan A. Sehingga dapat nanti A sama dengan 10/8 atau 1,25 meter per sekon kuadrat. Oke, ini harus kalian selesaikan ya di buku catatannya. Oke, kita masuk yang keempat, kesetimbangan benda tegar. Jadi kesetimbangan benda tegar ini ada syaratnya ya, ini ada 2 syaratnya. Sigma F sama dengan 0, kemudian sigma torsi sama dengan 0 ya. Nanti lihat F-nya itu di sumbu Y, sigma F-nya harus 0, di sumbu X juga harus 0. Torsi berarti yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan arah jarum jam. Ya, ini dia syarat kesetimbangan benda tegar ya, atau bendanya dalam keadaan diam statis gitu ya. Coba kita aplikasikan. Ya, ini juga ada di buku kalian, cuman bedanya di sudutnya ya, di sudutnya. Ya, jadi agak berbeda, nggak apa-apa ya, biar nambah ini juga soal gitu ya. Jadi kalau menggunakan syarat kesetimbangan ya, ini kan ada 1, 2, 3 gayanya. Ya, mau kita buat di sini yang agak gede ya. Ini sumbu sumbu Y, ini sumbu X dan Y. T1 kemana? Ke sana ya. T1 nih. T1. Yang ke sana. Itu T2. Yang ke bawah itu W. Ini ada sudut 53. Ingat aturan matematik ya. Yang berseberangan sama berarti di sini 53. Ini 37. Ya, yang berseberangan sudutnya sama berarti di sini 37. Ini 53. Yang di sini 37. Oke. Nah, jadi ada 2 nih yang miring gitu ya. Nggak di sumbu X, nggak di sumbu Y gitu. Berarti ini yang harus kita uraikan ya. Harus kita uraikan dulu. Jadi ini kita uraikan ke sumbu X atau T1X, kemudian ke atas T1Y. Hal yang sama dilakukan ke T2. T2X ini juga ke atas ya, berarti T2Y. Berarti ini udah kita baikan aja ya T1 dan T2-nya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 gaya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada 2 yang ke atas, ada 1 yang ke bawah. Ya, ingat, ini nanti kalian bikin ya. Cosnya mana, sinnya mana.
Ini berarti T1 titik-titik apa? Cos atau sin. Ini 53. Ini juga gitu. Ini T2 apa nih? Sin atau cos 37. Nah, ini juga gitu. Berarti ini T1 53 sudutnya. Ini T2 apa? Sudutnya 53. Sin atau cos, kalian isi titik-titiknya ini. Oke? Kesetimbangan benda tegar sigma F X sama dengan 0. Berarti yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Terserah ya. Mau yang ke kanan boleh. Berarti ini positif. T2 cos ini kan tadi harus diisi kalian ya. Atau ibu bikinnya ini aja, T2X ya, T2X dikurang gitu ya, T1 T1X gitu ya. Ini 2 ya, angka 2. T2X dikurang T1X sama dengan 0. Atau sama aja kan, T2X pindah ruas sama dengan T1X. Atau yang kiri harus sama dengan yang kanan supaya 0 gitu ya. Ini yang sumbu X, kemudian yang sumbu Y juga gitu, sama dengan 0. Berarti yang ke atas harus sama dengan ke bawah. Yang ke atas ada 2. Ada T1Y, ada T2Y gitu. Harus sama dengan W, yang ke atas sama dengan ke bawah. Gitu. Jadi nanti kalian masukkan ini persamaannya, kemudian kalian lanjut supaya dapat dia T1 gitu ya. Jadi nanti ini hasilnya T1 sama dengan 300 Newton. Oke, kalian selesaikan ya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan aturan sinus ya, misalkan. Tapi aturan sinus ini dia berlakunya untuk yang gayanya ada 3 seperti gambar ini ya, soal ini. Katakan ini kita buat dulu simbol ya, simbol sudut, ada theta, kemudian ini simbolnya sudut yang ini, yang diapit itu alfa, kemudian satu lagi ini katakan beta ya, ini simbol sudut semua. Jadi untuk menggunakan aturan sinus ya, di sini Bu buat perbandingannya W dibagi dengan sin. Nah, lihat W seberangnya itu adalah theta. Jadi W dibagi sin theta harus sama dengan T1 dibagi sin sudut yang seberang T1 atau depannya adalah alfa sama dengan T2 per sin T2 mana? Ya, ini seberangnya berarti beta. Jadi kita tentukan aja theta, alfa, beta ini berapa gitu ya. Jadi kita tentukan dulu. Kalau misalkan ini 53, ini 37, berarti ini 90 ya. Karena dijumlahkan harus 180. Ini 53, ini 90. Jumlahkan. Ini 37 ditambah 90, ini sudut 90. 4 dia nanti. Jadi kalau misalkan soalnya nanya T1, berarti perbandingan W dengan T1 ya. Jadi W per sin berapa itu? Sin 90 sama dengan T1 per sin seberangnya mana? T1 37 tambah 90 1 2 7. W nya nilainya 500, sin 91 sama dengan T1 per sin 127. Kalian cari, kali silang berarti T1 sama dengan
yang ini titik-titik ini ya, sin 127 cari kali silang dengan 500. Ini berapa hasilnya? Ya, hasilnya pasti harus sama dengan 300 ya. Jadi sama aja, mau pakai sigma F sama dengan 0, mau pakai aturan sin juga boleh ya, cara 1 cara 2. Oke, yang selanjutnya ini ada soal dari buku kalian juga ya, sistem setimbang, gambarnya di bawah ya, di bawah. Panjang batang AB, ini ada AB, itu panjangnya berapa? 80 cm. Nah, ini sampai sini itu 80 cm. Kemudian beratnya, nah, kalau berat dari tengah-tengah ya, tengah-tengah ke bawah, itu berat batangnya adalah 18 Newton. Kemudian berat beban, ini ada beban di sini, itu W bebannya, berat bebannya itu adalah 30 Newton. BC ini tali, berarti kalau tali nanti ada tegangan talinya. Jarak AC ini 60 cm. Ini 60 cm, ini 80 cm Pitagoras. Berarti otomatis BC-nya 100 cm ya, panjang BC pakai Pitagoras. Tegangan tali T gimana? Jadi ini kan miring nih, katakan ini kita kasih simbol theta. Sama ya, kalau ada yang miring-miring berarti kita uraikan ya ke sumbu Y, TY, dan ke sumbu X, kan gitu ya, TX, yang mana sin, yang mana cos. Kalian buat nanti nih, T titik-titik sin atau cos, ini juga gitu, T titik-titik sin atau cos. Oke, kemudian kita perhatikan nih, kalau dia talinya putus ya, kemungkinan bendanya ini jatuh ke bawah ya, tapi ini kan ada engsel, berarti berotasi. Jadi dia nanti gimana, ini porosnya gitu ya, ini porosnya. Kita masukkan ke setimbangan, kan dalam keadaan setimbang ya, sigma torsi sama dengan 0. Jadi cuman ini aja, sigma torsi sama dengan 0. Cuman ya aplikasinya, lihat gaya-gaya yang menyebabkan dia berotasi. Nah, ini poros ya kan, didorong sama ini. Rotasi enggak ya, berarti ini tidak menyebabkan rotasi. Ini kemana nih gerakannya? WB ditarik searah jarum jam, yang ini searah jarum jam, yang TY berlawanan arah jarum jam. Jadi supaya 0, torsi yang searah jarum jam harus sama dengan torsi yang berlawanan arah jarum jam. Torsi yang searah jarum jam ada 2, ada W batang dan ada W beban. Jadi W batang dikali L, berapa jaraknya, ditambah dengan W beban dikali dengan lengan momennya, lengan momen beban, jaraknya berapa, sama dengan yang berlawanan arah jarum jam ada 1 TY. TY dikali dengan L, jarak TY ke porosnya. Ya, kalau kita masukkan nilainya 18 kali berapa nih? Kalian isi, ditambah 30 dikali ini juga kalian isi sendiri. Sama dengan T sin atau cos kalian isi, theta kali dengan L-nya. L-nya itu berapa? L-nya jaraknya dari lengan dari TY ke poros itu 80 cm, atau ini berarti 0,8. Oke, jadi nanti penyelesaiannya dapat T sama dengan 65 Newton. Oke, selanjutnya
soal-soal sebelumnya ini adalah benda yang digantung ya. Untuk yang tangga, ya ini ada sandarannya, berarti nanti bukan cuma gaya berat aja, ada, dan ini tidak ada tali, berarti tidak ada tegangan tali. Gaya berat dan gaya normal, dan kalau dia kasar berarti ada gaya gesek. Ya, kita gambar dulu gaya-gayanya. Ada batang homogen panjangnya 12 meter, beratnya 200 Newton, berarti kita ambil gambar gayanya dari tengah batang ini atau tangga ke bawah, itu adalah W, 200 Newton. Oke, nggak usah kita tulis ya, W-nya 200 Newton. Sandar licin, kemudian lantainya kasar. Kalau misalkan tergelincir, kemungkinan tangga ini akan maju. Ya, berarti kalau maju, gaya geseknya melawan gerakan benda. F-gesnya, kalau gerakannya ke kanan, berarti F-gesnya ke kiri. Kemudian ada gaya normal, tegak lurus bidang, ini katakan NA. Tegak lurus bidang berarti ke atas, ini NB. Gaya gesek sudah, ya, sini licin, gak ada gaya gesek. Gaya normal sudah, gaya berat sudah, tegangan tali juga tidak ada. Jika batang tepat akan bergeser, berarti masih setimbang. Tepat akan berarti masih setimbang atau masih di diam. Maka koefisien atau mu S-nya berapa? Dia masih setimbang mu S yang ditanya. Oke, kita lihat ya. Kalau setimbang itu sigma F X sama dengan 0. Sigma F Y sama dengan 0. Nah, jadi ini aja syaratnya. Kemudian satu lagi nanti sigma torsi sama dengan 0. Berarti nanti yang ke atas, yang Y, yang X dulu. Berarti yang ke kiri sama dengan yang ke kanan. Ini ya. Ada di atas, ada di bawah. Ke kiri sama dengan ke kanan, atau yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Oke, kemudian ini F, Y sama 1. Kemudian yang Y-nya ini ada ke atas, ada ke bawah. NB sama dengan W. Oke, ya. NB sama dengan W, NA sama dengan F-gas. F-gas itu sama dengan, berarti NA sama dengan F-gas itu adalah mu dikali gaya normal. Gaya normalnya kan di sini, berarti gaya normal B. Berarti NA itu mu dikali NB. Nah, ini aja ya, kita buat persamaan satu ya. Kemudian ini persamaan yang kedua. Tidak cukup sampai sini aja ya, kita tinjau yang sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0, berarti torsi yang searah jarum jam sama dengan torsi yang berlawanan arah jarum jam. Kira-kira porosnya di mana? Di A atau di B? Terserah, mau buat di A boleh, mau buat di B juga boleh. Cuman kalau kita buat poros di B lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena nanti NB narik nggak akan berotasi, gaya gesek narik nggak akan berotasi. Jadi sudah ada dua gaya yang tidak berlaku ya. Jadi yang berlaku yang mana? Yang W dan yang NA. Yang mana yang searah jarum jam? Kalau ditarik tangganya ini katakan poros, berarti ini nggak akan bergerak atau diengsel di sini ya, dipaku di sini. Berarti kalau ditarik NA akan searah jarum jam. Sedangkan kalau W ditarik ke bawah berlawanan arah jarum jam. Atau kita buat ya, NA dikali dengan L-nya, lengan momennya, LA kita buat harus sama dengan W dikali dengan lengan momennya atau LW. Oke, jadi nanti dari sini akan ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 yang akan kalian peroleh hasil mu-nya. Oke ya.
Nanti kalian lanjut diperoleh mu-nya berapa gitu. Oke, kemudian atau kita lanjut aja ya. NA itu mu kali NB, benar ya, kali L. L-nya ambil yang tegak lurusnya. Ini kalau kita panjangin, yang tegak lurusnya yang ini ya. Ini sudutnya 60 ya, berarti kalau sudutnya 60 dapat ini depannya apa? Sin 60 sama dengan berapa? Sin 60 setengah akar 3 ya kan? Sin demi depannya A, katakan ini AO sin demi, miringnya AB sama dengan setengah akar 3. Berarti kita peroleh nanti AO sama dengan apa? AB itu 12 dikali setengah akar 3 atau 6 akar 3. Jadi LA ini adalah AO ya. Ambil tegak lurus lengan momennya, kan tegak lurusnya ini nih tegak lurusnya ya, ke bawah AO sama dengan W atau NB dikali dengan W tegak lurusnya mana nih? Ini nih. Oke, ini poros. Kata tarik juga W-nya ke bawah boleh. Jadi tegak lurusnya nih. Setengahnya ini. Setengahnya OB. Setengahnya OB. Jadi nyari OB-nya pakai apa? Pakai cos lagi. Cos 60 sama dengan berapa? Cos 60 sama dengan setengah. Cos itu cosami. Berarti OB per AB, miringnya AB sama dengan setengah. Oke, berarti nanti apa nih diperoleh? OB sama dengan 12 dikali setengah gitu ya. Berarti 6. OB-nya 6 cm. Ini juga dalam meter ya, 6 meter. Ini juga dalam meter. Tuh ya. NB ada kiri kanan, berarti kita selesaikan. Berarti mu sama dengan AO itu 6 akar 3 sama dengan setengah dari OB. OB itu 6 ya, atau ada 6 kiri kanan juga bisa selesai. Mu sama dengan berapa nih? 1/2 akar 3. Atau kalau mau kita rasionalkan sama-sama akar 3 berarti 1/6 akar 3. Ini dia ininya ya. Atau kesimpulannya apa? Mu sama dengan 1/tangen theta. Ini juga boleh. Nanti kalian selesaikan coba. Tan D1 per tan D, D-nya berapa tadi? AO itu, atau tan 60 aja ya. Oh, ini ada 2 ya, 2 tan. Oke, sorry, 2. Berarti 2 tan 60. Ini cara kedua ya. Cara kedua langsung pakai mu sama dengan 1/2 tan theta. Tangan 60 adalah, kalian cari nanti ini hasilnya harus sama. Oke, kemudian soal selanjutnya masih kesetimbangan ya. Berlaku apa tadi? Sigma torsi sama dengan 0.
Berarti torsi yang searah jarum jam harus sama dengan torsi yang berlawanan arah jarum jam. Oke, ini porosnya di sini nih, poros. Katakan ini di soal itu panjangnya 2 meter. Pertanyaannya, jika batang AB setimbang, maka bahu itu harus diletakkan. Mau cari X-nya yang sebelah sini boleh, ya kan? Kalau dari sini, dari poros ke beban X, berarti sisanya ini adalah 2 min X. Kalau ditarik ini, searah jarum jam atau perlawanan? Iya, searah jarum jam. Yang ini berlawanan arah jarum jam. Oke, berarti bisa kita tulis WB yang searah jarum jam, WB dikali dengan jaraknya X sama dengan ini yang berlawanan arah jarum jam, WA dikali dengan jarak WA ke porosnya 2 min X ya. Jadi WB-nya berapa? Oh, 400. 400 dikali X sama dengan WA 100 dikali 2 min X. Kiri kanan ada 02, bagikan, berarti 4X sama dengan 2 min X. Pindah ruas, 4X sama dengan ditambah X sama dengan 2. Berarti 5X sama dengan 2. X sama dengan berapa ini? Dalam meter ya, kalian lanjut. Oke, ini kita lanjut untuk masalah energi kinetik ya. Menggelinding ya, menggelinding itu. Nah, tadi ini menggelinding berarti melakukan dua gerakan sekaligus, translasi dan rotasi, atau setengah mv kuadrat ditambah setengah i omega kuadrat. Itu dia energi kinetiknya. Ya, jadi kita buat mana tadi yang menggelinding ini, E total atau EK total sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah i omega kuadrat. Oke, masanya 20, tapi kita nggak usah masukkan masanya dulu. V-nya ada, ditambah setengah. Ini bendanya apa? Bola. Bolanya apa nih? Bola. Gambar menggelinding, bola pejal, lihat. Berarti kalau bola pejal berapa? 2/5 mr kuadrat dikali dengan omega kuadrat. Ya, masih ingat persamaan omega dikali r sama dengan apa? Sama dengan v, gitu ya. Atau v sama dengan omega. Kalau ini ada omega kuadrat, ada r kuadrat. Berarti bisa juga kita buat ini 2 sama 2 nya selesaikan dulu. Setengah mv kuadrat ditambah 1/5 m ini kita ubah menjadi v kuadrat ya. Untuk menyelesaikan ini harus samakan penyebutnya sama-sama 10 ya. Kalian selesaikan, nanti ketemu hasilnya ya, maka ketemu EK totalnya berapa, kalian cari sendiri ya. Oke, yang selanjutnya masih dengan menggelinding, tapi ini udah ada ketinggiannya ya kan. Berarti ketinggian udah pakai hukum kekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Mana kondisi 1? Di atas. Kondisi 1. Kondisi 2-nya berarti nanti sudah di bawah. Harus sama. Ya. EM itu apa? EP tambah EP tambah EK. Sama dengan ini juga gitu, EP tambah EK. Kondisi 1 ya, masih mau menggelinding. Berarti energi kinetiknya belum, di sini belum bergerak. 0 energi kinetiknya.
Kalau di bawah tidak ada ketinggian, berarti energi potensial yang nol ya. EP itu MGH sama dengan, karena menggelinding berarti ini udah total ya. Energi kinetik rotasi atau translasi dulu boleh, ditambah energi kinetik rotasi ya. MGH1 sama dengan apa? Setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Tuh. Ya, silinder pejal berarti kita masukkan MGH setengah mv kuadrat ditambah setengah berapa? Silinder pejal inersianya setengah m r kuadrat dikali omega kuadrat. Ini muncul lagi nih bentuk begini. Omega kuadrat dikali R kuadrat itu sama dengan V kuadrat gitu ya. Ada M, semuanya ada M. M-nya ini bisa kita bagikan. Ya, berarti G kali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/4 V kuadrat. Ini bisa ya diselesaikan ya. Berarti GH sama dengan kali 2 sama yang penyebut 2/4 V kuadrat ditambah 1/4 V kuadrat. 2 tambah 1, 3. G H sama dengan 3/4 V kuadrat. Atau V kuadrat sama dengan apa ini? 4 kali GH bagi 3. 4 dikali gravitasi 10, ketinggiannya 7,5 dibagi dengan 3. Berapa ini selesaikan ya. Dan ini kan dia menggunakan hukum Coulomb mekanik. Ada cara yang kedua, yang mana cara kedua ini sebenarnya penurunan dari hukum energi mekanik ini, di mana persamaannya V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Sama aja. Ya, berarti V sama dengan akar 2 kali 10 dikali berapa? 7,5 dibagi 1 ditambah silinder pejal K-nya berapa? Ini lihat setengah. Hasilnya itu harus sama yang tadi, jadi sama aja. Kalian cari ya, ini hasilnya berapa? Sama dia, cara 1 dan cara 2.